Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali bersama saya Pak Yaner Kapitan dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks cerpen. Kompetensi dasar kita yakni mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yakni yang pertama, memahami pemodelan penulisan teks cerpen 3 paragraf berdasarkan rangsang cerita lain dengan benar. Yang kedua, menulis teks cerpen 3 paragraf berdasarkan rangsang cerita lain dengan benar. Silahkan anak-anak menyimak contoh cerpen 3 paragraf berikut ini. Bacalah dengan baik. Mimpi itu. Pagi itu aku terbangun dengan berat. Semua tulang dan sendiku seakan rontok dari badan. Entah kenapa, tontonan semalam membuatku susah tidur. Bayangan tiap kejadian yang sedih itu membuatku terbayang-bayang dalam mimpi. Aku tertegun sesaat. Hati kecilku berbisik perlahan. Kamu tahu kan, jika orang yang tidak dihargai itu tidak enak, bukan? Orang yang selalu direndahkan selalu berdoa. Mungkin inilah jawaban doanya. Kamu akan kesulitan dalam menemukan teman. Tidak ada yang mau berteman selagi sifat burukmu masih melekat dalam dirimu. Kata hati ini membuatku melangkahkan kaki hingga ruang tamu, dan tak kusadari di sana telah duduk sesosok insan yang sangat kukenal. Apa kabar, Dani? Apa hari ini sudah bisa masuk sekolah? Ucapannya membuatku tambah berat. Tapi mau bagaimana lagi? 2 hari tak ke sekolah membuat guruku, Pak Saiful, harus datang ke rumah. Sekarang kita akan membahas apa itu cerita pendek 3 paragraf. Yang pertama, cerita pendek yang panjang tulisannya cukup 3 paragraf saja. Yang kedua, paragrafnya mengikuti pengertian paragraf yang benar, yakni satu paragraf terdiri dari satu gagasan pokok. Kemudian yang ketiga, sebagai cerpen 3 paragraf juga memiliki ciri-ciri narasi, yakni yang pertama ya, strukturnya atau alur mengikuti struktur cerpen pada umumnya. Yang kedua, ada tokoh yang menggerakkan alur. Yang ketiga, ada topik, ada persoalan yang dialami tokoh tentunya. Yang berikut ada latar, yakni latar tempat, waktu, dan keadaan. Dan yang terakhir, yang menjadi ciri khasnya, yakni ada kejutan di akhir cerita yang tak bisa diduga sebelumnya oleh para pembaca. Struktur cerpen 3 paragraf mengikuti struktur cerpen pada umumnya, tetapi ada kekhususan seperti berikut ini. Untuk paragraf satunya, itu terdiri dari abstrak dan orientasi. Kemudian paragraf 2-nya merupakan komplikasi dan evaluasi, sedangkan paragraf 3-nya merupakan resolusi dan koda. Tentunya untuk struktur cerpen ini anak-anak perlu mengingat lagi kembali pelajaran tentang struktur teks cerpen. Sesuai contoh cerpen 3 paragraf pada bagian awal tadi, maka mari coba kita menganalisis isi atau strukturnya. Untuk paragraf pertama merupakan abstrak dan orientasi, terdapat pada bagian ketika tokoh aku terbangun di pagi hari dengan badan yang berat. Kemudian untuk komplikasi dan evaluasi yang terdapat pada paragraf 2, terlihat ketika pesan dalam mimpi itu menggelisahkan tokoh aku. Dan kemudian untuk bagian resolusi dan koda yang terdapat pada paragraf ketiga, terlihat ketika tokoh aku tertegun melihat gurunya datang menemuinya di rumah karena sudah 2 hari ternyata dia tidak masuk sekolah. Berikut ini mari coba kita telaah isinya. Tema dari cerpen
3 paragraf berjudul Mimpi adalah menghargai. Kemudian amanatnya, hargailah orang lain jika ingin kedamaian. Latarnya, untuk latar tempat di sebuah kamar dan ruang tamu. Latar waktu di pagi hari. Latar suasananya gelisah dan terkejut. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh aku, ya, malas-malasan, sedangkan Pak Saiful bertanggung jawab. Sudut pandangnya, orang pertama, pelaku utama. Sekarang kita masuk pada pemodelan atau contoh menulis cerpen 3 paragraf. Untuk hal itu, kita mulai dengan membuat pola pengembangan cerita baru sesuai dengan unsur intrinsik yang sudah kita telah pada cerita tentang mimpi itu. Maka kita akan membuat cerita baru dengan judul Maaf. Kemudian temanya, dari cerita yang pertama tadi menghargai, kita rubah temanya menjadi berlaku sopan. Kemudian amanat dari cerita pertama, yakni hargailah orang lain jika ingin dihargai, maka kita membuat amanat yang baru, yakni sopanlah pada orang lain jika ingin disopani. Kemudian latarnya, untuk cerita yang pertama tadi di sebuah kamar dan ruang tamu. Cerita baru yang akan kita karang, kita rubah di sebuah kamar dan ruang makan. Kemudian latarnya, di cerita yang pertama pagi hari, cerita baru kita ganti sore hari. Kemudian latar suasana gelisah dan terkejut kita ganti galau dan haru. Kemudian sudut pandangnya, orang pertama pelaku utama. Cerita baru kita buat orang ketiga. Ya, paham ya? Sekarang seperti apakah cerpen 3 paragraf baru yang telah dihasilkan berdasarkan contoh atau pola dari cerita lama sebelumnya? Perhatikan hasilnya berikut ini. Maaf, sore itu Susi terbangun dengan berat. Semua jari dan rambutnya seakan rontok dari badan. Entah kenapa, apa yang baru saja dilihatnya membuatnya susah tidur. Bayangan tiap kejadian yang mengherankan itu bahkan membuatnya enggan untuk makan dan minum. Susi tertegun sesaat. Hati kecilnya berbisik perlahan, "Kamu tahu kan, akibatnya jika orang tidak sopan, orang yang kau katai itu selalu berdoa. Mungkin inilah jawaban doanya. Kamu akan diketai orang lain sampai kamu sakit. Tidak ada yang mau bersikap sopan padamu selagi sifatmu masih seperti itu." Kata hati itu membuat Susi melangkahkan kakinya hingga ruang makan, dan tak disadarinya di sana telah duduk sesosok insan yang sangat dia kenal. "Apa kabar, Susi?" Ucapannya membuat Susi tambah berat, tapi nuraninya berbisik, "Bagaimanapun dia kakakmu satu-satunya." Mereka pun berpelukan dan saling memaafkan. Sekarang tugas anak-anak adalah menulis cerpen 3 paragraf. Tulislah cerpen 3 paragraf seperti pemodelan yang sudah Bapak berikan. Anak-anak pun dapat menggunakan pola pengembangan cerita baru dengan merubah cerpen yang berjudul Maaf tadi dengan cerpen yang anak-anak pikirkan sendiri tentunya. Atau kalau jika anak-anak mau mencari contoh dari sumber yang lain, bisa tinggal dipikirkan atau diatur supaya sesuai dengan pola cerpen 3 paragraf. Tulislah pada secari kertas dengan rapi, lalu kirimkan via WA ke guru mata pelajarannya masing-masing. Untuk Ibu Adel ada nomornya di sini, dan untuk Pak Yaner ada juga nomor di sini. Silakan teliti dan kerjakan dengan baik. Tulis yang rapi, jangan lupa menulis nama dan kelas, lalu kirimkan ke gurunya masing-masing. Terima kasih. Bagaimana dengan materi hari ini? Bapak berharap anak-anak bisa atau cukup memahaminya untuk mengerjakan tugas yang ada. Selanjutnya, Bapak juga akan melampirkan bahan bacaan sesuai dengan video ini. Silakan anak-anak baca kembali, perhatikan detailnya, penjelasannya, kemudian silakan anak-anak mengerjakan tugas yang ada. Selamat bekerja, Tuhan menyertai. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.